Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang manajemen perencanaan dan keputusan. Saya Nisafia. Saya Deika Mustari. Abdillahnya udah keluar. Adalah materi yang akan kami Pengertian perencanaan. Proses mengidentifikasikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sifat perencanaan yang baik yakni ada 5. Pertama itu pemakaian kata-kata yang mudah dipahami oleh penerima atau pendengar. Yang kedua itu fleksibel. Ketiga stabilitas. Stabilitas itu adalah tidak perlu setiap kali rencana mengalami perubahan. Terus yang keempat itu adanya perimbangan, berarti bahwa pemberian waktu dan faktor produksi kepada siapapun tujuan organisasi seimbang dengan kebutuhan. Manusia yang dibutuhkan itu sangat kebutuhan kita. Terus yang kelima itu meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, jadi meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Proses perencanaan. Menurut T. Handoko, kegiatan perencanaan dasar meliputi 4 sebagai berikut. Yang 1, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang 2, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Perencanaan itu ada 3. Yang pertama itu ada strategis, taktis, sama operasional. Nah, kalau strategisnya itu mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, langkah tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Terus tingkatan yang naik lagi itu ada namanya perencanaan taktis. Taktis itu melibatkan manajemen tingkat atas dan menengah. Dan jika dibandingkan dengan rencana strategis, memiliki jangka waktu yang lebih singkat dan suatu yang lebih spesifik. Terus kalau rencana operasional itu rencananya menitik beratkan pada perencanaan, rencana taktis dikembangkan oleh manajemen tingkat dan bawah. Nah, rencana operasional ini tuh memiliki jangka waktu yang lebih pendek dibanding sama taktis sama strategis ini. Kerangka waktu perencanaan. 1. Rencana jangka panjang meliputi banyak tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah yaitu bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibanding rencana jangka panjang 1-5 tahun. Yang ketiga, rencana jangka pendek kurang dari 1 tahun. Tanggung jawab untuk melakukan tujuan perencanaan itu ada beberapa nih. Ada perencanaan, satuan tugas perencanaan, dewan direksi, CEO, komite eksekutif, sama manajemen ini. Nah, kalau staf perencanaan itu mengurangi beban adanya kerja dari manajer individual dan membantu mengkoordinasi suatu aktivitas perencanaan. Nah, kalau satuan itu cuma membantu mengembangkan rencana tersebut. Terus kalau misalkan dewan direksi itu menetapkan misi dan strategi. Kalau CEO itu atau SDIR, dia itu dewan dari si ini. Nah, dia itu yang penting dalam proses perencanaan karena jalan perencanaan itu dari si Presdir. Terus ada komite eksekutif lain itu berkonsentrasi pada proyek tertentu mengimplementasikan. Terus yang terakhir itu manajemen linier. Nah, manajemen linier itu membuat segala tugasnya, mencari tahu apa yang terjadi dan beraksi terhadap situasi dan masalah baru. Jadi yang paling signifikan yang harus tahu tentang inklusi manajemen ini. Hambatan dalam penetapan dan tujuan perencanaan. Hambatan, tujuan yang tidak tepat, penolakan terhadap perubahan, keterbatasan, kontraksi yang membatasi apa yang dapat dilakukan organisasi merupakan hambatan utama yang lain. Cara mengatasi hambatan yaitu dengan cara pemahaman maksud, tujuan, dan rencana, komunikasi, dan partisipasi, dan yang ketiga konsistensi, revisi, atau pembaharuan. Pengambilan keputusan.
pengambilan keputusan itu menurut Harlow Kohns and Cyril O'Donnell itu pemilihan di antara alternatif yang ada mengenai suatu cara bertindak adalah inti dari perencanaan. Nah, suatu rencana dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada dari sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Kriteria pengambilan keputusan. Nilai-nilai politik pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilih dari sudut pentingnya alternatif itu bagi partai politik atau bagi kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpin. Contohnya parpol. Nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi di mana ia terlibat di dalam organisasi, misalnya badan-badan administrasi menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan saksi dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh organisasi. Contohnya khususnya birokrat atau sipil atau militer. Nilai-nilai pribadi. Hasrat untuk melindungi dan memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik, finansial, reputasi diri, atau posisi historis kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam mengambil keputusan. Contohnya, para politis yang menerima uang sogokan untuk membuat keputusan tertentu yang menguntungkan si pemberi uang sogok. Misalnya sebagai hadiah untuk pemberian perizinan atau penandatanganan kontrak pembangunan proyek tertentu. Nilai-nilai kebijaksanaan. Janganlah kita mempunyai anggapan yang sinis dan kemudian menarik kesimpulan bahwa para pengambil keputusan politik itu semata-mata dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan demi keuntungan politik atau pribadi. Contohnya seorang wakil rakyat yang memperjuangkan undang-undang hak kebebasan sipil. Terus yang terakhir itu adalah nilai-nilai ideologis. Nah, ideologis itu serangkaian nilai-nilai yang yakin secara logis saling berkaitan dengan mencerminkan pedoman. Di berbagai negara sedang berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah, itu ada namanya sifat nasionalisme. Nasionalisme ini tuh mencerminkan hasrat dari bangsa yang bersangkutan dengan merdeka. Contohnya Indonesia menjadi merdeka. Nah, itu tuh ada karena nilai-nilai ideologis yang ada di kawasan Asia. Fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan sifatnya futuristik. Futuristik itu bersifat atau berhubungan dengan masa depan, sedangkan kontradiktif bertentangan antara satu sama lain. Contohnya seperti kayak kata-kata si A kemarin sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada. Artinya kata-kata si A itu bertentangan dengan kenyataan. Tujuan pengambilan keputusan yaitu tujuan yang bersifat tunggal atau hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda atau masalah yang saling berkaitan dapat berkontradiktif ataupun tidak kontradiktif. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada 3 faktor. Pertama, komposisi kelompok. Itu banyak kelompok. Kedua, itu kesamaan anggota kelompok. Maksudnya kesamaan itu sama visi misi, terus tujuan. Nah, yang ketiga itu pengaruh dari pengkutupan polarisasi masyarakat kelompok. Seringkali keputusan dibuat oleh kelompok itu lebih ekstrim dibandingkan ke individu. Maksudnya ekstrim itu perbandingan sosialnya. Nah, tidak semua orang berada di rata-rata. Oleh karena itu mengimbangi perlu dibuat keputusan yang jauh dari pendapat orang tersebut. Ya, maksudnya ekstrim ini tuh biasanya tuh keputusan dari suatu kelompok itu lebih besar konsekuensinya daripada yang individu ini. Langkah-langkah atau proses pengambilan keputusan. Proses identifikasi. Identifikasi masalah contohnya menggunakan 7 tools. Penetapan parameter dan variabel, pemecahan masalah yang menggunakan model-model matematika sangat memerlukan adanya variabel yang terukur. Yang ketiga, penetapan alternatif pemecahan persoalan. Alternatif pemecahan masalah didapatkan dari analisis pemecahan masalah. Yang keempat, penetapan kriteria pemilihan alternatif. Untuk
untuk mendapatkan alternatif yang terbaik, biasanya kriteria pemilihan ini didasarkan pada hasil keputusan. Yang kelima, pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Tahapan ini dinamakan implementasi, di mana alternatif solusi yang terpilih akan diterapkan dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu akan dievaluasi hasilnya berdasarkan peningkatan atau penurunan payoff atau hasil. Sekian dari kami. Bila kurang mau dimaafkan. Anggota kami berkurang 1 karena Muhammad Abdillah mengundurkan diri dari Sakti. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.